Bocan. Tuan Snow, siang ini jadwal Anda survei rumah yang baru saja Anda beli untuk kejutan ulang tahun Nyonya Juliet. Segera siapkan mobil saya. Tuan akan menyetir sendiri? Ya, Baik, Tuan. Papa, Celo mau ikut. let's go. Cielo diam-diam ya, jangan bilang sama mama. Oke. Cielo. Selamat siang. Selamat datang Tuan Snow. Saya Zoe, agen properti yang ditugaskan hari ini. Mari kita mulai dari ruangan utama. Perasaan apa ini? Hawanya lembab banget ya. Iya, maklum Tuan, udah lama nggak ditempatin. Papa dengar gak? Ada dede bayi nangis. Gak ada suara apa-apa. Mari Tuan, kita ke lantai atas. Kenapa Cielo? Tadi ada tante masuk ke sana. Hah? Kok nggak bisa dibuka? Maaf Tuan, tapi kunci kamar ini hilang. Mencurigakan. Pa, Celo aus. Yuk kita cari minum. Bu, beli. Kau pemilik baru rumah di ujung itu ya? Iya bu. Haiya, kenapa kau beli? Kau tidak cari tahu dulu apa? Emangnya kenapa bu? Rumah itu dulunya bekas praktek bidan aborsi. Apa? Aska, cepat ke sini. Anda memanggil saya, Tuan? Tolong bantu saya dobrak pintu kamar ini. Baik. Tempat apa ini? Kenapa menyengat sekali baunya? Astaga. Malam minggu gini cowok-cowok mah ninggalin kita camping. Oh ya Juliet, kita nyusul mereka yuk. Naik bus aja, pasti seru. Kamu tahu nggak cerita tentang bis 375? Oh enggak. Pada tahun 1947 di Cina, ada sebuah bis dengan rute Panmikan Shangshan. Ini adalah bis terakhir yang beroperasi malam hari itu. Hah? Seperti bis pada umumnya, isinya supir sama kondektur. Pas nyampe di halte, ada yang naik nih, seorang pemuda sama nenek-nenek. Berdua ya? Iya, mereka duduk di baris depan. Singkat cerita, bisnya jalan lagi dan berhenti di halte berikutnya, di mana ada 3 lelaki tua berpakaian kuno yang sedang melambaikan tangan mereka. Udah jam berapa itu? 3 pagi. What? Belum lama bisnya gerak, tiba-tiba si nenek mukul kencang pemuda yang naik bareng dia tadi, terus nuduh kalau dia itu copet. Loh, Kelar berantem debat, akhirnya si nenek minta stop di kantor polisi. Pas turun, si pemuda tetap kekeh kalau dia nggak salah. Tapi si nenek bilang dia tuh tahu dan emang sengaja ngelakuin semua ini. kok? Tadi saat di dalam bis, nenek memungut barangnya yang terjatuh. Lalu ia melihat dari bawah kolong kalau 3 lelaki yang naik barusan tidak memiliki kaki alias melayang. Keesokan paginya, bis 375 diberitakan jatuh di Bendungan Mien. Mereka mengevakuasi 3 jasad yang sudah membusuk, yakni supir, kondektur, dan seorang lelaki yang tidak dapat diidentifikasi. Apa? Yang anehnya lagi, isi tangki bis itu bukanlah bensin, melainkan darah. Lalu ketika polisi mencari pemuda dan sang nenek untuk dimintai keterangan, mereka berdua ditemukan sudah dalam keadaan tak waras. Maksudnya gangguan jiwa gitu? Jadi, masih berani naik bis malam-malam. Minum susu rasa semangka. Flip-flop! Kenapa ini? Tadi kita ngomongnya barengan gitu. Hati-hati Juliet. Kalau kamu kalah cepat bilang flip-flop, kamu yang bakal follow it dong. Lumba-lumba adalah hewan mamalia. Flip-flop! Astaga Juliet, ibu nggak nyangka. Tadi dia hampir sebut duluan, Bu. Tapi Roslyn itu teman kamu. Juliet, flip-flop. Pagi. Gimana nih? Kamu tenang aja Juliet, aku nggak akan bilang. Makasih Snow. Juliet, tega lo ya sama Luna. Aska, gua nggak Nggak sengaja. sengaja. Flip-flop, Seri, flip-flop. seri, Aska, please. Flip-flop. seri. Awas lo. Luna selingkuh. Apa? Bohong. Flip-flop. Sorry Aska. Permisi, apakah betul Anda yang bernama Nona Juliet? Iya, Saya dari kepolisian. Anda ditangkap. Hah? Flip-flop. Juliet, kamu udah keterlaluan. Maaf Snow, tapi aku Aku takut. takut. Aku percaya sama Snow, dia nggak mungkin bilang. Flip-flop. Selamat tinggal Juliet. Terima kasih sudah meringankan pekerjaanku.
Guys, lihat gue nemu apa. Kira-kira gue bakal cosplay jadi siapa ya? Pertama kita pakai soft lens dulu. Warna matanya hijau gini guys. Seperti biasa concealer buat nutupin mata panda gue. Karena ini rambutnya pendek jadi harus pakai hairnet guys. Supaya nanti kalau dipakai hasilnya lebih bagus. Ya terus diselipin aja ke dalam gini. Botak deh. Mari kita unboxing guys. Ini adalah karakter anak kecil yang warna rambutnya pink. Cus langsung kita pakai guys. Lah kenapa kayak barongsai? Ayo kita sisir sampai rapi. Ternyata poninya kepanjangan guys, jadi harus kita potong. Dikit-dikit aja yang ngambilnya. Karena kalau kependekan rambut ini kagak bisa numbuh lagi. Nah, sekarang tinggal kita styling deh. Kita catok aja rambutnya masuk ke dalam kayak gini guys. Oh iya, suhunya jangan terlalu panas ya. Oke, sip, mantap. Model rambut sama karakternya udah sesuai, cek. Ganti baju deh. Terakhir pakai ini guys. Aku yakin 100% kalian pasti udah tahu nama karakter anime ini. Dia suka banget bilang, "Selamat pagi, Direktur Juliet." Pukul 10 ada kontrak senilai 20 miliar yang sedang menunggu untuk Anda tanda tangani. Pukul 11 harus pergi ke Parusman Mall baru untuk potong pita. Dan pukul 12 pernikahan Anda. Oh iya, hampir aja aku lupa. Nona Juliet, apakah Anda bersedia menikah dengan pria di hadapan Anda? Enggak. Tapi kenapa? Aku tahu kamu selingkuh sama Tifa. Dan bukti video hot kalian udah aku kirim ke grup. Apa? Gawat. Ini mutlak kesalahan kamu. Jadi semua biaya pernikahan dan bulan madu silahkan tanggung sendiri. Sisanya bicarakan saja dengan pengacaraku. Hah, cuma punya duit aja kok bangga. Udah ngerasa hebat ya? Kejar terus tuh karir. Sampai masak sama cuci bajuku aja nggak pernah. Kamu benar, aku emang cuma punya uang doang. Jadi aku tinggal cari suami yang bisa ngurus rumah dong. Cih, mana ada cowok yang mau? Gajinya 100 juta sebulan. Ada yang minat? Aku. Kamu ganteng juga, saya suka. Pergi kamu. Tunggu, jangan pada bubar dulu. Pengumuman, mempelai prianya diganti. Pernikahan tetap dilanjutkan. Perusahaan masih ada rapat. Aku pergi dulu. Nanti sore kita ketemu di kantor catatan sipil ya. Akta nikah kita udah aku ambil. Wah, kamu gercep banget. Sepertinya kita cocok. Pokoknya mulai hari ini aku bakal hasilin duit yang banyak. Kamu di rumah aja tungguin aku pulang, oke? Tuan Snow, Anda seorang presidir yang memimpin ribuan perusahaan besar. Kenapa malah jadi bapak rumah tangga? Saya tidak ingin hanya merindukannya saja. Snow ini buat kamu. Jangan jauh-jauh dong sayang. Ini kan malah pengantin kita. Juliet, bentar ya. Ganggu aja. Lapor Tuan Snow, kontrak 90 miliar. Duit kecil begitu urus sendirilah. Gak perlu sampai telepon saya. Tapi, Juliet, Bu, Stormhawk Group masih belum ngasih keputusan. Segera adakan rapat online. gagal unboxing deh. Selamat malam Pasca. Mengenai proposal yang sudah tertulis, Sayang, aku bikinin teh. tuh. maaf Pasca, itu suami saya. Jadi rencananya adalah Bravo, amazing. Tidak perlu dijelaskan lagi. Stormhawk Group setuju bekerja sama dengan perusahaan Anda. Baguslah. makasih Pasca. Bulan depan aku harus kasih Aska gaji bonus. Snow, kamu itu bintang keberuntungan aku. Ayo ikut, aku mau kasih kamu hadiah. Selamat datang. Kamu pilih aja yang kamu suka, aku beliin. Oke. Well, lihat deh. Ada cewek matre sama cowok pecundang. Jaga mulutmu. Ih, kenyataan kok. Lo tuh emang cewek pembawa sial. Buktinya setelah pisah dari lo, Stormhawk Group mobil tanah gua tuh jadi gedung pencakar langit. Dia semakin kaya, sedangkan lo harus ngidupin berondong. Kasian. Berapa harga cincin ini? Selera Tuan sungguh bagus sekali. Ini berlian safir termahal di toko kami. Harganya 70 miliar. Dasar pembual. Sampai kiamat pun kagak bakal kebeli sama lo. Saya lagi gak bawa sebanyak itu. Boleh saya ketemu sama pemilik toko ini? Tuh kan ngomong gede doang. Bener-bener gak tahu malu. Cukup Snow. Ada apa ini? Kenapa bengong? Cepat rumuskan. Baik. Silahkan Tuan. Gak mungkin. Pak Aska, jadi kapan pembayaran? Stormhawk Group telah membatalkan pembelian dengan pihak Anda. Tapi kenapa? Karena Anda berani menyinggung nyonya besar Stormhawk Group. Jadi dia... Cincin ini sangat cantik di jari manismu, istriku. Percayalah akan cinta, dan kebahagiaanmu akan segera datang.